Assalamualaikum, salam rahayu, selamat malam sedulur Minggu Kliwon. Pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup ini sedang mempermainkan Anda tepat di garis finish? Sebagai Minggu Kliwon, Anda lahir dengan Neptu 13 yang keramat dan bernaung di bawah watak macan ketawan. Sosok yang ditakdirkan memiliki wibawa besar dan ambisi yang melangit. Namun, mengapa jalan yang Anda tempuh justru seringkali terasa seperti sebuah drama yang penuh dengan pengkhianatan dan kegagalan yang tak masuk akal di detik-detik terakhir? Dalam kitab Primbon Jawa, keberadaan Anda sebagai jantung bumi yang lahir di hari Minggu bukan sekadar kebetulan. Anda membawa beban spiritual yang jauh lebih berat daripada weton lainnya. Ada sebuah rahasia besar mengapa alam semesta seolah-olah gemar, menjigal, langkah Anda justru saat kemenangan sudah berada di depan mata. Ini bukan karena Anda tidak mampu, melainkan karena Anda sedang berada di dalam kawah candra di muka, ditempa untuk menjadi pemimpin yang tahan banting. Sedulur Minggu Kliwon yang saya muliakan, mari kita duduk melingkar dan bicara dari hati ke hati, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang seringkali salah menilai Anda. Menjadi seorang Minggu Kliwon berarti Anda memikul energi matahari, Minggu, yang membara namun harus tetap bersikap sebagai penengah, Kliwon, yang dingin. Pertemuan dua energi ini menciptakan sebuah getaran batin yang sangat kuat, namun sekaligus sangat rentan terhadap serangan dari luar. Banyak dari Anda yang mungkin sering bertanya kepada sunyi di tengah malam, mengapa setiap kali saya menolong orang, saya justru yang digigit dari belakang, atau mengapa bisnis dan karir saya seolah memiliki kutukan tikungan akhir, lancar di awal namun hancur tepat sebelum panen. Ketahuilah, sedulur, bahwa cobaan-cobaan yang Anda alami, mulai dari fitnah yang tak berujung hingga rezeki yang menguap karena rasa iba, sebenarnya memiliki pola yang sangat rapi. Leluhur kita menyebutnya sebagai ujian, macan ketawan, di mana sang macan yang hebat seringkali merasa terdesak bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sedang diuji untuk melepaskan kesombongannya. Hari ini, kita akan membedah sisi paling tajam dari nasib Minggu Kliwon. Kita tidak akan bicara tentang ramalan keberuntungan yang manis-manis saja, melainkan tentang bagaimana cara Anda menghadapi badai tikungan akhir dan mengubah fitnah menjadi bahan bakar kesuksesan. Siapkan batin Anda, karena memahami cobaan ini adalah kunci utama untuk membuka segel kejayaan yang selama ini terhalang oleh kabut ketidakpastian. Sedulur Minggu Kliwon yang saya muliakan, mari kita tarik napas dalam-dalam dan menyelami lebih jauh fenomena yang seringkali membuat batin Anda terasa seperti tersayat sembilu. Ujian, tikungan akhir, atau kegagalan tepat di ambang pintu kemenangan ini, sebenarnya bukan sekadar kebetulan yang malang, melainkan sebuah pola energi yang sangat pekat dan lekat dengan Neptu 13 yang Anda sandang. Sebagai sosok yang bernaung di bawah watak macan ketawan, Anda sejatinya adalah ksatria yang diberkati dengan kecerdasan di atas rata-rata dan daya juang yang sanggup meruntuhkan gunung. Anda bukan tipe orang yang menggantungkan nasib pada belas kasihan. Anda adalah sang arsitek kehidupan, pribadi yang mandiri, yang mampu membangun imperium dari nol, menyusun strategi seakurat perhitungan posisi bintang di langit, dan bekerja dengan dedikasi yang membuat kawan maupun lawan terpukau. Namun, justru di saat Anda sudah bisa mencium aroma kemenangan, di saat jari-jari Anda sudah hampir menyentuh piala keberhasilan, alam seolah memutarbalikkan keadaan secepat kilat, meninggalkan Anda dalam keraguan yang mendalam. Bayangkanlah, sedulur, semua berkas telah rapi di atas meja, jabat tangan tanda sepakat sudah dilakukan, dan janji-janji setia sudah diikat dengan kuat. Namun, entah mengapa, tiba-tiba di pagi hari berikutnya, segalanya hancur berantakan hanya karena satu alasan yang tidak masuk akal. Kontrak yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang cerah, mendadak dibatalkan sepihak tanpa penjelasan yang jernih. Rekan bisnis yang selama ini Anda peluk sebagai saudara seperjuangan, yang Anda beri kepercayaan penuh, tiba-tiba memutar punggung dan menusuk Anda dari belakang tepat di saat Anda berada di titik paling krusial. Atau mungkin, yang lebih menyiksa Sukma adalah ketika pundi-pundi modal untuk ekspansi besar sudah terkumpul berkat keringat dan air mata. Namun tiba-tiba muncul badai domestik, masalah keluarga yang berat atau musibah tak terduga, yang memaksa Anda menguras habis seluruh simpanan itu hingga ludes tak bersisa. Rasanya sungguh menyesakan, Sejuler? Anda seolah dipaksa oleh keadaan untuk kembali ke titik nol, merangkak lagi dari bawah tepat di saat Anda sudah membentangkan sayap untuk terbang tinggi.
Fenomena yang berulang ini seringkali menyisakan luka batin dan pertanyaan besar yang menghantui setiap sujud Anda. Apakah saya memang tidak ditakdirkan untuk mencicipi manisnya sukses? Atau, dosa apa yang telah saya perbuat hingga keberuntungan seolah selalu lari menjauh tepat di saat saya akan menangkapnya? Sedulur Minggu Kliwon, cobalah pandang semua ini dengan rasa yang lebih bening. Ketahuilah bahwa alam semesta sedang tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghancurkan hidup Anda. Justru sebaliknya, karena Anda adalah macan ketahuan, alam sedang menyiapkan panggung yang jauh lebih megah untuk Anda. Macan adalah simbol kekuatan, harga diri, dan kepemimpinan. Namun, kekuatan yang besar jika tidak ditempa dengan benar akan berubah menjadi takabur, sebuah kesombongan halus yang menyusup ke dalam hati, membuat Anda merasa bahwa kesuksesan itu 100% adalah hasil dari kehebatan otak dan otot Anda sendiri. Ujian tikungan akhir ini hadir sebagai tamparan lembut namun sangat bermakna dari Gusti Kang Moho Suci. Anda sedang diminta untuk belajar tentang konsep sujana, sebuah sikap waspada yang dibalut dengan penyerahan diri yang total. Alam ingin Anda menyadari bahwa di atas strategi yang paling matang dan di atas kerja keras yang tak kenal lelah, tetap ada tangan gaib yang memegang kendali atas segala ketetapan hasil akhir. Setiap kali Anda dijatuhkan tepat di garis finish, sebenarnya Anda sedang menjalani wisuda batin untuk menjadi seorang pemimpin sejati yang memiliki kualitas laku ikhlas. Anda diminta untuk memperkuat akar spiritual Anda ke bumi yang paling dalam, agar saat Anda benar-benar berada di puncak kejayaan nanti, Anda tidak akan mudah goyah atau mabuk kepayang oleh sanjungan dunia. Anda sedang dilatih agar tidak menjadi macan yang hanya tahu cara menerkam, tapi menjadi macan yang bijaksana, yang tahu kapan harus mengandalkan kekuatan diri dan kapan harus bersimpuh memohon pertolongan Sang Pencipta. Kesuksesan bagi seorang Minggu Kliwon bukan diukur dari seberapa cepat Anda sampai di garis finish, melainkan dari seberapa tangguh dan tetap tegaknya batin Anda meski jalan yang Anda lalui penuh dengan ranjau pengkhianatan dan jebakan di detik-detik terakhir. Percayalah, sedulur, setiap kali Anda gagal di tikungan akhir dan Anda tetap mampu berucap, sabar, ikhlas, dan syukur, maka pada detik itulah derajat spiritual Anda sedang diangkat tinggi-tinggi. Anda tidak sedang kehilangan peluang. Anda sedang disiapkan untuk sebuah kejayaan yang jauh lebih besar, sebuah kemuliaan yang tidak akan bisa diruntuhkan hanya oleh satu pengkhianatan atau satu kegagalan teknis semata. Alam sedang membersihkan jalan Anda dari orang-orang yang tidak layak ikut merayakan kemenangan besar Anda nanti. Sedulur Minggu Kliwon yang saya muliakan, mari kita buka lebih lebar tabir kedua yang seringkali menjadi duri dalam daging bagi perjalanan hidup Anda. Sebagai jiwa yang lahir di hari Minggu dengan pasaran Kliwon, Anda memikul Neptu 13 yang agung, sebuah perpaduan energi antara kemegahan matahari dan keheningan pancer. Secara spiritual, Anda adalah lampu yang terang benderang di tengah pekatnya kegelapan malam. Tanpa Anda perlu bersuara lantang, tanpa perlu Anda mematut diri di depan panggung dunia, cahaya alami dari jati diri Anda terpancar begitu kuat, magnetis, dan menarik perhatian siapapun yang berada di radius energi Anda. Namun, disinilah letak ironi spiritual yang harus Anda hadapi sebagai jantung bumi. Cahaya yang Anda miliki adalah berkah bagi orang yang tulus, namun menjadi siksaan bagi mereka yang hatinya masih dirundung kegelapan. Bagi mereka yang batinnya dipenuhi penyakit hati, keberhasilan Anda bukan inspirasi, melainkan ancaman yang membakar rasa iri di dasar dada mereka. Inilah ujian fitnah dan iri dengki, sebuah sorotan energi yang tidak hanya terasa panas di permukaan kulit, tapi seringkali menusuk hingga ke ulu hati. Pernahkah Anda merasakan sebuah kepedihan yang nyaris tak terlukiskan dengan kata-kata? Sebuah kondisi di mana Anda telah menyerahkan seluruh ketulusan, bekerja dengan kejujuran yang murni, bahkan berkorban waktu, tenaga, hingga air mata untuk mengangkat derajat orang lain, namun yang Anda terima justru tikaman dari belakang. Anda seringkali menjadi sasaran empuk gosip yang tak berujung, atau fitnah keji yang dirancang dengan sangat rapi untuk meruntuhkan kredibilitas dan harga diri Anda. Yang membuat luka ini terasa semakin perih adalah kenyataan bahwa panah-panah fitnah itu seringkali tidak dilepaskan oleh musuh yang terlihat, melainkan oleh tangan-tangan yang pernah Anda genggam dengan hangat. Mereka adalah lingkaran pertemanan terdekat, rekan sejawat yang Anda bela mati-matian, atau bahkan kerabat sedarah yang pernah Anda bantu saat mereka terpuruk di titik nadir kehidupan. Dalam kesendirian, Anda seringkali bertanya kepada langit,
Apa salah saya? Mengapa niat baik saya justru dibalas dengan permusuhan? Rasanya sungguh getir menyaksikan realitas, air susu dibalas dengan air tuba, terjadi berulang kali dalam hidup Anda. Kejujuran Anda disalahartikan sebagai pencitraan, kedermawanan Anda dianggap sebagai kesombongan, dan setiap pencapaian kecil yang Anda raih dibicarakan di belakang seolah-olah itu adalah hasil dari sebuah kecurangan. Sorotan mata mereka tidak lagi membawa kehangatan dukungan, melainkan api cemburu yang berusaha menghanguskan setiap jengkal semangat hidup Anda. Sedulur Minggu Kliwon, saya ingin Anda menarik napas dalam dan memandang semua ini dengan kesadaran makrifat yang paling dalam. Mengapa alam semesta membiarkan kebatilan ini menyapa hidup Anda? Mengapa sebagai sosok pancer, Anda harus menginjak kerikil tajam berupa kebencian manusia? Jawabannya bukan karena Anda lemah, melainkan karena alam sedang melakukan proses penggemblengan gaib untuk membentuk mental baja yang tak tergoyahkan dalam diri Anda. Anda sedang diajarkan sebuah pelajaran spiritual yang harganya sangat mahal, yaitu kemandirian batin yang mutlak. Alam semesta sedang memaksa Anda secara keras untuk melepaskan segala bentuk ketergantungan pada penilaian manusia. Alam ingin Anda menyadari bahwa selama Anda masih merasa terbang karena pujian atau jatuh tersungkur karena cacian, berarti Anda belum benar-benar berdaulat atas kerajaan batin Anda sendiri. Fitnah-fitnah keji dan tatapan iri itu sebenarnya adalah api penyucian yang sengaja didatangkan untuk membakar habis sisa-sisa ego, keinginan untuk diakui, dan rasa haus akan validasi duniawi. Cobaan ini akan terus menyapa Anda, datang silih berganti dengan wajah dan skenario yang berbeda-beda, sampai Anda benar-benar sampai pada titik waning, sebuah kondisi keheningan batin yang sempurna. Sebuah titik di mana Anda mampu berdiri tegak di tengah badai fitnah dan berkata dengan senyum batin yang tenang, biarlah lidah-lidah dunia menari di atas nama baik saya, biarlah ribuan lisan menghakimi tanpa tahu apa-apa, selama batin saya tetap lurus dan bening di hadapan Gusti Kang Moho Suci, maka dunia tidak punya kuasa atas kedamaian saya. Ketahuilah, sedulur, saat Anda sudah mencapai tahap mati raga terhadap fitnah, titik di mana Anda tidak lagi merasa perlu membela diri secara menggebu-gebu dan memilih diam di dalam kebenaran. Maka pada saat itulah, kewibawaan asli Minggu Kliwon akan meledak dan memancar keluar. Energi Anda akan berubah menjadi begitu padat dan berwibawa. Orang-orang yang tadinya membenci dan memfitnah Anda akan terdiam dengan sendirinya, bukan karena Anda lawan bicaranya, tapi karena mereka silau oleh pancaran ketenangan Anda yang menghanyutkan. Anda tidak lagi menjadi lampu kecil yang padam ditiup angin lisan, melainkan telah bertransformasi menjadi matahari keadilan yang cahayanya tetap abadi dan berdaulat, meskipun ribuan mendung iri dengki berusaha menutupinya. Sedulur Minggu Kliwon, mari kita masuk ke ruang batin yang paling dalam, tempat di mana kejujuran harus diletakkan di atas segalanya. Kita akan membedah lubang kebocoran yang seringkali membuat perahu kehidupan Anda oleng, bukan karena hantaman ombak dari luar, melainkan karena keretakan di dalam kemudi Anda sendiri. Inilah ujian finansial, Loman, sebuah cobaan di mana kebaikan hati Anda justru menjadi pintu masuk bagi kesulitan hidup Anda. Bagi seorang Minggu Kliwon, cobaan terberat seringkali tidak berwujud musuh yang nyata atau kegagalan yang kasar, melainkan berwujud rasa iba yang tak terkendali. Anda terlahir dengan watak Loman atau dermawan yang mendarah daging, sebuah sifat mulia yang seharusnya menjadi magnet rezeki. Namun jika tidak dikendalikan, ia akan berubah menjadi jerat yang mengikat kaki Anda sendiri. Pernahkah Anda merenung betapa seringnya rezeki Anda mengalir deras seperti air terjun, namun anehnya, tabungan Anda tetap terasa kering? Anda bekerja keras, peluang selalu datang, dan uang masuk dalam jumlah yang cukup untuk membuat hidup Anda sangat mapan. Namun, seolah-olah uang tersebut memiliki sayap yang sudah siap terbang bahkan sebelum ia benar-benar mendarat di dompet Anda. Penyebabnya seringkali adalah hati Anda yang terlalu rapuh saat melihat penderitaan orang lain. Anda adalah tipe pribadi yang tidak tega melihat air mata, tidak sampai hati mendengar keluh kesah kawan yang sedang kesulitan, atau merasa berdosa jika menolak permohonan bantuan dari kerabat, bahkan ketika Anda sendiri sedang berada di ujung tanduk finansial. Anda seringkali meminjamkan uang yang seharusnya untuk modal usaha, atau memberikan bantuan materi dalam jumlah besar hanya karena dorongan rasa kasihan yang meledak-ledak. Sedulur, tragedi yang sesungguhnya bukan terletak pada hilangnya uang tersebut,
melainkan pada luka batin yang menyertainya. Betapa seringnya orang-orang yang Anda bantu dengan tulus, mereka yang Anda selamatkan dari lubang kehancuran, tiba-tiba menghilang tanpa kabar saat waktu pembayaran tiba, atau yang lebih menyakitkan, mereka seolah lupa ingatan dan justru bersikap dingin seakan-akan tidak pernah berhutang budi pada Anda. Di saat Anda sendiri sedang jatuh dan membutuhkan uluran tangan, mereka yang dulu Anda suapi, justru menjadi orang pertama yang menjauh, meninggalkan Anda dalam kesendirian dan penyesalan. Sedulur Minggu Kliwon, pahamilah isyarat dari alam semesta ini dengan penuh kearifan. Mengapa Anda terus-menerus dipertemukan dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikan Anda? Mengapa rezeki Anda seolah-olah hanya numpang lewat untuk menyelesaikan masalah orang lain? Ini bukan berarti Anda tidak boleh membantu. Ini adalah cara alam menguji kemampuan Anda dalam memimpin diri sendiri. Sebagai sosok pancer, Anda adalah titik tengah. Tugas seorang pancer adalah menjaga keseimbangan. Alam sedang menegur Anda karena selama ini Anda telah berat sebelah ke arah perasaan, rasa, dan mengabaikan kompas logika, nalar. Anda sedang diajarkan sebuah pelajaran spiritual yang sangat penting, bahwa kedermawanan tanpa kebijaksanaan adalah sebuah kebodohan yang menyakiti diri sendiri. Tuhan memberikan rezeki kepada Anda bukan hanya untuk disebar tanpa perhitungan, melainkan sebagai amanah untuk menyejahterakan diri sendiri dan keluarga terlebih dahulu. Ingatlah, sedulur, keluarga adalah pancer kecil Anda di dunia. Jika dapur Anda belum berasap dengan tenang, namun Anda sudah sibuk memadamkan api di dapur orang lain, maka Anda sedang mengkhianati amanah Tuhan untuk menjaga diri sendiri. Sedulur, cobaan ini adalah proses pendewasaan agar Anda tidak lagi menjadi macan yang jinak oleh air mata buaya, melainkan menjadi macan yang berwibawa, yang tahu kapan harus memberi dengan tangan terbuka dan kapan harus berkata, tidak, dengan tegas demi menjaga kehormatan finansial Anda. Saat Anda sudah mampu menyeimbangkan antara kasih sayang dan ketegasan logika, saat itulah rezeki Anda tidak akan lagi terbang sia-sia. Ia akan mengendap, berakar, dan tumbuh menjadi pohon kemakmuran yang rindang, di mana Anda bisa membantu orang lain dari posisi yang kuat, bukan dari posisi yang sekarat. Sedulur Minggu Kliwon yang saya muliakan, mari kita satukan serpihan-serpihan hikmah dari ketiga ujian besar yang telah kita bedah tadi. Jika selama ini Anda memandang kegagalan di tikungan akhir, fitnah yang tajam, dan rezeki yang bocor karena rasa iba sebagai sebuah kutukan, maka hari ini saya mengajak Anda untuk mengubah sudut pandang batin Anda. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun tetes air mata atau peluh yang sia-sia bagi seorang Minggu Kliwon. Ketiga ujian tersebut sebenarnya adalah sebuah skema langit yang sedang membentuk Anda menjadi pribadi yang utuh. Ketika Anda diuji dengan kegagalan di tikungan akhir, alam sebenarnya sedang mencuci jiwa Anda dari sifat sombong agar Anda menjadi pemimpin yang memiliki kerendahan hati sedalam samudra. Ketika Anda dihantam fitnah dan iri dengki, alam sedang mempertebal kulit batin Anda agar Anda tidak lagi menjadi budak dari penilaian manusia, melainkan menjadi raja bagi diri Anda sendiri. Dan ketika rezeki Anda tiris karena rasa iba, alam sedang mendidik Anda untuk menjadi pengelola amanah yang bijaksana, yang tahu bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa menolong dunia. Ketiga ujian ini adalah satu paket penyucian pancer. Anda sedang dipisahkan dari logam-logam murah agar menjadi emas murni yang berkilau. Sedulurku Minggu Kliwon, berhentilah meratapi nasib dan mulailah menatap cermin batin Anda dengan bangga. Anda adalah pemilik Neptu 13 yang kuat. Anda adalah pemegang mandat jantung bumi. Jangan biarkan satu kegagalan di detik terakhir membuat Anda berhenti melangkah, karena setiap kegagalan itu hanyalah cara Tuhan untuk menunda kemenangan Anda sampai Anda benar-benar siap memegangnya tanpa rasa angkuh. Jangan biarkan lisan-lisan beracun di luar sana memadamkan cahaya Anda, karena sejatinya, mereka hanya sedang mempromosikan kekuatan Anda melalui kecemburuan mereka. Bangkitlah. Mulailah mengatur strategi kembali dengan kepala tegak. Gunakan kecerdasan macan ketahuan Anda untuk membangun benteng logika yang kuat, namun tetaplah miliki hati Kliwon yang lembut. Ingatlah, rezeki Anda tidak pernah tertukar. Ia hanya sedang menunggu Anda menjadi pribadi yang lebih wening, bening, dan waspada. Hari ini adalah titik balik Anda.
Jadikan setiap luka sebagai lencana kehormatan. Jadikan setiap fitnah sebagai anak tangga untuk naik lebih tinggi. Dan jadikan setiap rasa iba sebagai doa yang terukur. Anda bukan dilahirkan untuk kalah oleh keadaan. Anda dilahirkan untuk menaklukkan badai dengan senyuman yang tenang. Sampai bertemu di pepadang selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.